Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang persamaan kuadrat. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebelumnya, kita dalami terlebih dahulu persamaan kuadrat itu sendiri. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya, yaitu 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat sendiri yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana nilai a tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran. Ada dua buah jenis atau dua buah bentuk yang saya berikan di sini. Yang pertama yaitu bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Jika kita berikan sebuah ilustrasi dari ax kuadrat plus bx sama dengan 0 di sini, bisa kita selesaikan dengan cara mengeluarkan nilai x-nya, kemudian yang di dalam kurung yaitu tersisa ax plus b tutup kurung sama dengan 0. Perhatikan contoh, 2x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Seperti tadi, kita keluarkan nilai x-nya, maka yang tersisa yang di dalam kurung yaitu 2x plus 4 sama dengan 0. Maka x yang ada di luar di sini yaitu bernilai 0, sedangkan yang di dalam kurung tersisa 2x plus 4 sama dengan 0. Sehingga kalau kita selesaikan, 4-nya pindah ruas ke kanan, berubah menjadi negatif 4, sehingga nilai x-nya sama dengan negatif 4 dibagi 2, yaitu negatif 2. Sehingga akar-akarnya adalah 0 dan negatif 2. Sedangkan bentuk yang kedua, bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka cara penyelesaiannya kita faktorkan. Kurung pertama terisi ax plus m, kemudian ada kurung yang kedua x plus n dibagi a, di mana nilai variabel b di sini bisa kita dapatkan jika menjumlahkan m dan n. Sedangkan nilai variabel c bisa kita dapatkan dengan cara m dikali n dibagi a. Perhatikan contoh yang diberikan, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jika kita faktorkan, kita harus mencari berapakah bilangan yang jika kita kalikan menghasilkan positif 6, kemudian jika ditambahkan dia menghasilkan negatif 5. Maka bisa kita tentukan x negatif 3 dikalikan x negatif 2 sama dengan 0. Maka kalau kita pisahkan, x minus 3 sama dengan 0 dan x minus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 2. Selanjutnya cara yang kedua yaitu menggunakan rumus ABC. Rumus ABC di sini kita berikan karena kita akan menggunakan bantuan nilai dari variabel A, B, dan C. Sebelumnya,
rumusannya di sini kita berikan X1, 2 atau X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, kemudian dibagi 2A. Perhatikan contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Maka variabel di sini bisa kita dapatkan A-nya bernilai 1, kemudian B-nya bernilai negatif 10, dan C-nya bernilai positif 21. Maka jika kita masukkan nilai variabel A, B, dan C tadi ke dalam rumusannya, didapatkan X1, 2 nilainya adalah negatif 10, karena rumusannya tadi negatif, sedangkan nilai B sendiri juga negatif, plus minus akar negatif 10 dikuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan 21 dibagi 2 kali 1. Maka negatif kali negatif hasilnya jadi positif, kemudian plus minusnya tidak berubah. Akar min 10 kali min 10 100 dikurang 4 kali 1 4 kali 21 sama dengan 84 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 10 plus minus akar 16 dibagi 2. Akar 16 sendiri bernilai 4. Oleh karena itu bisa kita pisahkan nilai X1 dan X2 nya menjadi X1 nya kita gunakan yang plus, X2 nya kita gunakan yang min, dimana 10 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 7, dan X2 nya 10 dikurang 4 dibagi 2 hasilnya adalah 3, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas adalah 7,3. Cara yang ketiga yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah-langkah yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu memindahkan konstanta C ke ruas kanan. Syarat yang kedua atau langkah yang kedua, jika A tidak sama dengan 1, maka kedua ruas dibagi dengan A, sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah B per A X sama dengan C per A, karena sama-sama dibagi A. Langkah yang ketiga yaitu menambahkan setengah kali dari koefisien X. Langkah yang keempat, menyatakan dalam bentuk akar sempurna. Kemudian yang terakhir, mengubahnya menjadi X plus P kuadrat sama dengan Q. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Konstanta 25 di sini kita pindahkan ke ruas kanan, karena positif dia berubah menjadi negatif. Yang di ruas kiri tersisa X kuadrat plus 10X. Selanjutnya kita kalikan dengan dibagi dengan A, karena A-nya di sini menghasilkan akar kuadratnya, sehingga didapatkan X kuadrat plus 10X ditambah 10 dibagi 2 dikuadratkan sama dengan yang di ruas kanannya negatif 25 ditambah 10 per 2 dikuadratkan. Jadi menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, sehingga kalau kita selesaikan X kuadrat plus 10X plus, karena 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 5 dikuadratkan hasilnya adalah 25. Sehingga kalau kita bentuk dalam akar sempurna, maka kita dapatkan X plus 5 dikuadratkan hasilnya sama dengan 0. Kenapa kok di sini 0? Karena negatif 25 ditambah 5 kuadrat hasilnya adalah 0. Sehingga X1 nilainya akan sama dengan X2, yaitu negatif 5.
Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita tunjukkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kekuatan untuk terus belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.